Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Bagaimana nih kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian sehat selalu ya, dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anak ibu, hari ini kita belajar mata pembelajaran tematik yang muatannya itu bahasa Indonesia dan PPKN. Sekarang silakan siapkan buku paket kalian, buku pulpen A2A dan buku catatan kalian. Ingat, sebelum memulai pembelajaran, hendaknya berdoa terlebih dahulu. Nah, anak-anak ibu, sekarang silakan buka buku kalian halaman 147. Nah, hari ini kita belajar masih di tema 2, bermain di lingkunganku, subtema 4, bermain di tempat wisata. Nah, yang pertama Ibu akan membahas tentang muatan bahasa Indonesia. Nah, kita belajar tentang menceritakan gambar tentang keragaman benda. Nah, kamu dapat membuat cerita tentang keragaman benda dengan mengamati gambar yang telah disajikan. Di situ, yang pertama, ketika mengamati gambar, perhatikan hal-hal berikut. A. Benda yang dilihat. B. Ciri-ciri benda. C. Wujud benda. Dan D. Kegunaan bendanya. Lalu yang kedua, ceritakan dari hal-hal tersebut. Nah, membuat pertanyaan tentang keragaman benda itu, poin pertama, keragaman benda dapat diketahui melalui pengamatan gambar dan teks cerita. Poin yang kedua, setelah membaca teks, kita juga dapat membuat pertanyaan. Dan poin ketiga, ingat kembali penggunaan kata tanya yang sesuai. Dan selanjutnya yaitu membuat kalimat tentang keragaman benda. Nah, di situ kata dapat dibuat menjadi kalimat. Sebelum membuat kalimat, ketahuilah makna kata terlebih dahulu. Misalnya, kata jungkat jangkit, maknanya itu mainan bergerak-gerak turun naik. Sedangkan kata bangku, maka maknanya itu benda untuk tempat duduk. Contoh kalimat menggunakan kata-kata di atas. Yang pertama, di taman bermain terdapat ayunan dan jungkat jangkit. Yang kedua, setelah lelah bermain, Ida beristirahat di bangku taman. Selanjutnya di situ, ayo cari makna dari kata berikut, lalu buatlah kalimat taman. Nah, indah sekali bunga-bunga mawar itu di Taman Kamboja. Terus, kata wisata, keluarga kami akan berwisata ke pantai. Nah, seperti itulah membuat kalimat dengan maknanya. Terus, kita lanjut. Menuliskan ciri-ciri benda berdasarkan pengamatan. Nah, di situ untuk dapat menuliskan ciri-ciri benda dengan baik, lakukan pengamatan dengan teliti. Nah, ciri-ciri benda meliputi bentuk, warna, wujud, dan kegunaannya. Lalu dapat kalian lihat apa saja ciri-ciri benda bola di samping itu. Nih, misalnya seperti di sini kan ciri bola, misalkan benda pada gambar adalah bola sepak. Nah, ciri-cirinya itu bola berbentuk bulat. Kulit bola termasuk benda padat. Nah, udara di dalam bola itu termasuk benda gas. Permukaan bola licin dan dapat menggelinding. Kegunaannya untuk bermain sepak bola. Nah, itulah ciri-ciri bola sepak yang ada pada gambar ini. Terus, menuliskan ciri-ciri benda hasil pengamatan. Nah, poin pertama itu setiap hari banyak benda yang kita gunakan. Kedua, bentuk dan kegunaannya itu pun bermacam-macam. Ketiga, kamu dapat mengamati untuk mengetahuinya. Dan yang keempat, lalu menuliskan hasil pengamatan tersebut. Nah, terus mengidentifikasi makna kata tentang keragaman benda itu. Yang pertama, di dalam teks bacaan terdapat banyak informasi. Lalu yang kedua, tanyakanlah pada gurumu atau diskusikan dengan temanmu jika menemui kata sulit. Nah, dan yang ketiga, setelah mengetahui makna kata, kamu bisa membuat kalimat menggunakan kata tersebut. Nah, sekarang
kita bahas tentang muatan PPKN. Nah, di sini menjelaskan aturan di tempat wisata. Nah, di tempat wisata itu adalah di tempat umum. Terdapat aturan yang kita harus taati, aturan yang berlaku ada di tempat wisata. Contohnya itu, kalau contoh aturan di tempat umum, selalu menjaga kebersihan, mengantri saat membeli karcis. Kalau contoh aturan di tempat umum sama dengan aturan di rumah, itu membuang sampah pada tempatnya dan menjaga barang-barang agar tidak rusak. Nah, di sini menyebutkan hal yang harus dan tidak boleh dilakukan di tempat wisata. Contohnya, hal yang harus dilakukan di tempat wisata: pertama, membuang sampah di tempat sampah. Kedua, menjaga kebersihan tempat wisata. Kalau contoh yang tidak boleh dilakukan di tempat wisata yaitu menginjak rumput dan memetik tanaman dan membuang sampah di sembarang tempat. Lalu menyebutkan hal yang harus dan tidak boleh dilakukan di rumah itu, contoh hal yang harus dilakukan di rumah adalah menjaga kebersihan kamar, membantu ibu membersihkan rumah. Contoh yang tidak boleh dilakukan di rumah itu ada tidur sampai larut malam dan membuang sampah sembarangan. Nah, menyebutkan manfaat mematuhi dan tidak mematuhi aturan di tempat wisata itu, di sini ada manfaat mematuhi aturan di tempat wisata ada 3 poin. Yang pertama, antri pengunjung menjadi teratur. Kedua, menjaga keselamatan dan kenyamanan sesama pengunjung. Dan yang ketiga, lingkungan menjadi bersih dan nyaman. Nah, kalau manfaat tidak mematuhi aturan di tempat wisata itu, yang pertama, tempat wisata tidak teratur saat mengantri. Yang kedua, lingkungan menjadi tidak nyaman. Di sini, manfaat mematuhi aturan dan tidak mematuhi aturan di rumah. Nah, di situ dapat kalian lihat manfaat mematuhi aturan di rumah itu. Yang pertama, rumah menjadi bersih dan nyaman. Yang kedua, tidak kesulitan mencari benda. Dan yang ketiga, saling peduli antar sesama anggota keluarga. Sedangkan manfaat tidak mematuhi aturan di rumah, poin pertama, rumah menjadi tidak nyaman, dan yang kedua, kesulitan saat mencari benda karena tidak dirapikan. Nah, itulah materi kita hari ini. Jika Ibu ada salah kata, mohon maaf. Sebelum mengakhiri pembelajaran, hendaknya berdoa terlebih dahulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.